Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ardiana dengan NPM 1814001. Di sini Ibu dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial di STK IPPG Ribana Lampung. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Itu materi yang Ibu ambil, yaitu materi dari kelas 11. Sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan secara singkat proses masuknya Jepang di Indonesia. Baik, Ibu akan menjelaskan secara singkat kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang tiba di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Kedatangan Jepang yang secara cepat dan mendadak membuat bangsa Belanda ini kewalahan dalam menghadapi bangsa Jepang. Dan akhirnya pada tanggal 18 Maret 1942, Jepang ini mengadakan pertemuan dengan bangsa Belanda. Dan dari hasil pertemuan tersebut, Belanda mengatakan menyerah tanpa syarat terhadap sekutu Jepang. Dan pada saat itulah, bangsa Indonesia berada di bawah pengaruh dari bangsa Jepang. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kehidupan bangsa Indonesia pada saat penjajahan Jepang, yaitu dalam aspek bidang kehidupan sosial. Lebih ke pembahasan bahwasanya hampir semua lapisan masyarakat pada saat penjajahan Jepang dikerahkan untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang melawan sekutu. Awalnya, Jepang memilih para pemuda untuk membantu mereka dalam menghadapi perang karena mereka beranggapan bahwa pemuda ini memiliki fisik yang kuat sehingga bisa membantu tentara Jepang dalam menghadapi perang. Kemudian Jepang mengerahkan tenaga kerja desa atau yang kita sering sebut dengan romusha atau pekerja paksa. Kalian tahu bahwa romusha ini merupakan sistem kerja yang paling kejam yang ada di bangsa Indonesia pada saat dijajah oleh bangsa-bangsa dari barat. Tahu tidak bahwa pada awalnya pembentukan romusha ini mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia ini sendiri. Namun semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang terhadap perang ini bertambah, sehingga bangsa Indonesia ini mengalami yang namanya tekanan. Pengerahan romusha yang membuat masyarakat Indonesia tertekan, dan pekerjaan ini merupakan pekerjaan pemaksaan yang dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap Indonesia.
Selain Romusa, Jepang juga membentuk yang namanya Jugunlanfu, yaitu rekrutan wanita-wanita yang ada di Indonesia atau di Asia Tenggara yang dijadikan sebagai wanita penghibur untuk tentara-tentara Jepang yang ada di Indonesia. Baik, yang kedua yang akan Ibu jelaskan yaitu sistem ekonomi yang ada di Indonesia pada saat kependudukan Jepang. Ketika Jepang menjajah di Indonesia, Jepang menerapkan dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi perang dan sistem ekonomi autarki. Kalian mengerti tidak apa itu sistem ekonomi perang dan apa itu sistem ekonomi autarki? Tidak ya? Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem ekonomi autarki. Sistem ekonomi autarki adalah sistem ekonomi yang memenuhi kebutuhan sendiri dan juga memenuhi kebutuhan bangsa Jepang itu sendiri. Sedangkan sistem ekonomi perang adalah sistem ekonomi yang tujuannya untuk menguasai bahan-bahan mentah yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Mengapa disebut sistem ekonomi perang? Karena pada saat itu tujuan Jepang membentuk sistem ekonomi ini adalah untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang Asia Timur Raya agar kebutuhan pangan bangsa Jepang pada saat itu bisa terpenuhi oleh bangsa Indonesia. Baik, yang ketiga yaitu Ibu akan menjelaskan tentang aspek kehidupan bangsa Indonesia pada saat penjajahan Jepang dalam bidang aspek kebudayaan. Pemerintahan Jepang mencoba membuat kebudayaan dengan memberi hormat ke arah matahari terbit. Salah satu kebijakan Jepang dalam aspek kebudayaan yaitu membuat sebuah pusat kebudayaan pada tanggal 1 April 1943. Pusat kebudayaan ini berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan atau menyebarkan kebudayaan Jepang bagi bangsa Indonesia. Pusat kebudayaan ini juga dimanfaatkan sebagai propaganda tujuan Jepang tentang persemakmuran Asia Timur Raya. Serta pusat kebudayaan ini juga bertugas sebagai penyeleksi karya-karya yang dapat mendukung tujuan Jepang atau tidak, sehingga pusat ini berfungsi sebagai wadah untuk menyeleksi karya-karya apakah karya anak-anak bangsa Indonesia ini bisa mendukung mereka atau tidak dalam tujuan mereka. Baik, dalam penggunaan bahasa, bangsa Jepang ini lebih menghargai bahasa Indonesia dibandingkan dengan bangsa Belanda sebelumnya. Mengapa Ibu katakan demikian? Karena pada saat kependudukan bangsa Jepang, bahasa yang kita gunakan, bahasa Indonesia ini digunakan sebagai pengantar pembelajaran dan dianggap sebagai pelajaran utama. Dahulu, seniman-seniman di Indonesia sekarang tidak sebebas pada saat kependudukan Jepang. Mengapa Ibu katakan demikian? Karena dahulu Jepang ini membentuk sebuah pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunsei Shidoso, yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa pusat kebudayaan ini berfungsi sebagai wadah untuk menyaring karya-karya anak bangsa, apakah kebudayaan ini berfungsi atau mempunyai tujuan untuk bahasa Jepang atau tidak, sehingga karya-karya anak bangsa pada saat itu disaring oleh pusat kebudayaan ini. Pembahasan keempat yang akan dijelaskan yaitu aspek kehidupan bangsa Indonesia pada bidang militer. Pada masa kependudukan Jepang, pemerintahan Jepang selalu mengajak bekerjasama dengan golongan-golongan nasionalis. Golongan-golongan nasionalis ini mau bekerjasama dengan pemerintahan Jepang karena banyak membebaskan pemerintahan atau golongan-golongan nasional bangsa Indonesia, contohnya Soekarno-Hatta dan Tan Sahrir. Kenapa Jepang mau bekerja sama dengan golongan-golongan nasionalis? Sebenarnya itu pertanyaan yang paling besar yang ada di benak kita kan. Mengapa demikian? Karena Jepang ini menganggap bahwa golongan-golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Saat itu, perwakilan ke-16 wakil staf tentara Jepang, Jenderal Harada Yoshikosu, bertemu dengan Hatta dan menyatakan bahwa Jepang ini datang ke Indonesia ini tidak berniat untuk menjajah bangsa Indonesia, melainkan untuk membantu bangsa Indonesia dalam menghadapi atau membebaskan bangsa Indonesia dalam perang. Karena itulah Hatta menerima kerjasama dengan bangsa Jepang ini sendiri. Sedangkan Sultan Syahrir dan Dr. Cipto Mangunkusumo tidak menerima tawaran kerjasama dengan Jepang ini. Baik, pada saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang ini membentuk badan-badan yang bertujuan untuk membantu mereka dalam menghadapi perang Asia Raya. Ada dua yang dibentuk oleh
Jepang untuk membantu mereka. Yang pertama itu organisasi militer dan yang kedua itu organisasi semi militer. Aspek yang kelima yaitu dalam kehidupan pendidikan bangsa Indonesia. Pendidikan bangsa Indonesia pada saat bangsa Jepang ini mempunyai peningkatan dibandingkan dengan pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, pendidikan di Jepang ini hanya bangsawan yang bisa menikmati pendidikan, sedangkan pada saat penjajahan bangsa Jepang, semua kalangan itu bisa sekolah. Akan tetapi sistem pendidikan yang dibangun Jepang pada saat itu memfokuskan pada kebutuhan bangsa Jepang itu sendiri. Sistem pendidikan di Jepang ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu sistem pendidikan dasar, yaitu ditempuh selama 6 tahun. Yang kedua itu pendidikan lanjutan atau sekolah menengah tinggi ditempuh selama 3 tahun. Yang ketiga yaitu pendidikan kejuruan, mencakup sekolah yang bersifat vokasional, antara lain di bidang pertukangan, perlayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. Dan yang kelima yaitu pendidikan tinggi. Itulah materi-materi yang Ibu jelaskan tadi tentang kehidupan bangsa Indonesia pada saat penjajahan Jepang yang Ibu ambil dari kelas 11 dalam bidang baik itu dalam kehidupan ekonomi, sosial, militer, bahkan yang terakhir yaitu tentang pendidikan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dapat Ibu simpulkan dari semua yang Ibu jelaskan bahwa pada saat penjajahan Jepang, bangsa Indonesia ini sedikit demi sedikit mengalami kemajuan dari semua aspek. Meskipun dalam kemajuan tersebut sebenarnya adanya tujuan-tujuan dari bangsa Jepang yang terselubung dari kemajuan-kemajuan tersebut. Baik, itulah materi yang dapat Ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika anak-anak kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar yang akan Ibu siapkan nanti. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.